Baik, Bu Ros, bisa kita lanjut ya? Suaranya belum ada, Bu Ros. Oke, maaf. Ternyata masih mute. Baik, ketemu lagi kita di sini. Semoga tidak mengurangi semangat teman-teman ya, walaupun kita pindah room. Langsung saja, tadi udah kita obrolin sedikit tentang apa yang akan kita lakukan hari ini. Jadi nanti kita akan melanjutkan apa yang sudah kalian lakukan kemarin. Hari ini kita akan merancang modifikasi perilakunya seperti apa, membuat rancangannya. Jadi kelanjutan dari yang kemarin seperti itu. Sebelum kalian membuat rancangan, saya akan terlebih dahulu memberikan contoh kayak gitu. Tapi pada kasus individual, sementara yang kalian dapat kemarin adalah kasus komunitas. Baik, sebentar. Ini karena di rumah suka ada backsound kayak gitu ya, nggak apa-apa ya, harap maklum. Baik, kita lanjutkan. Rancangan modifikasi perilaku yang akan kita simak ini adalah salah satu contohnya pada anak. Jadi sebut saja Ani kayak gitu, lahirnya tahun 2005. Ini saya kasusnya udah lama, tahun 2015, 2014. Jadi waktu itu umurnya berbeda ya, 9 tahun waktu itu. Perempuan, anak pertama dari 2 bersaudara, saat itu SD kelas 3. Nah, dia pekerjaannya adalah pelajar seperti itu. Jadi perlu dideskripsikan sasarannya siapa. Nah, di sini sasarannya ini Ani. Kemudian keluhan awalnya adalah orang tuanya mengeluhkan anaknya ini tinggal kelas dan tidak punya teman di sekolah. Tidak pernah ikut bermain bersama teman sekolahnya. Nah, dia ini selain sebenarnya ada permasalahan juga kalau kemarin dari tes intelijensinya memang intelijensinya agak rendah ya, jadi termasuk dalam slow learner, jadi memang secara kognitifnya kurang baik kayak gitu. Nah, untuk masalah yang lebih dibahas di sini adalah kurangnya keterampilan Ani ini dalam bersosialisasi gitu, dan nggak pernah, apakah memang karena nggak terampil atau memang karena ada faktor tertentu nih yang membuat dia ragu untuk bersosialisasi gitu. Tapi karena kita menggunakan pendekatan perilakuan ya, jadi kita fokusnya ke perilakunya bukan pada penyebabnya seperti itu. Nah, ini riwayat kliennya ya, dalam kandungan ini tidak ada masalah, kemudian sempat kejang saat masih bayi kayak gitu. Pada balita ini agak ada apa namanya, saat perkembangan psikomotornya agak terlambat kayak gitu. Kemudian kejang lagi juga pada usia balita. Kemudian masa SD harus pindah di sekolah inklusi karena kalau di sekolahnya yang asal dia tidak bisa naik kelas. Jadi dia bisa baca tapi nggak paham gitu, dan bacanya cuman kalimat yang pendek-pendek, kata-kata saja, jadi belum bisa memahami kalimat. Jadi kalau di sekolah dia cenderung diam kayak gitu. Kalau ibunya menilai teman-temannya mungkin nakal nih sama anaknya gitu, tapi kita nggak bisa langsung percaya pada apa yang dikatakan oleh orang di sekitarnya. Jadi perlu kita akses dulu. Kemudian kalau di rumah dia sering main dengan adiknya seperti itu. Jadi sebenarnya dia bisa tuh berinteraksi gitu ya. Formulasi kasusnya sebenarnya yang ditargetkan adalah bersosialisasi dengan teman di sekolah. Nah, ini belum muncul tapi ingin dimunculkan. Kemudian antecedennya adalah situasinya di sekolah. Jadi ini termasuk perilakunya defisit ya, yang kurang gitu.
Kemudian konsekuensinya dia tidak punya teman, jadi dia cuma diem aja kayak gitu. Kemudian strength-nya, frekuensinya tidak pernah, tidak nol, jadi intensitinya juga enggak sama sekali gitu. Jadi dia cuma diem aja ketika di sekolah, dan durasinya juga tidak ada. Intervensinya, jenis intervensi yang dirancang dari kasus tersebut, walaupun sebenarnya kalau di sini asesmennya datanya lebih banyak ya, tapi karena kalau dipaparkan semuanya rasanya kok jadi tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari di sesi kita yang singkat ini gitu. Jadi intervensinya melakukan modifikasi perilaku dengan metode behavior skill prosedur. Jadi nanti anaknya diajak untuk role play, dikasih contoh, kemudian dia dikasih instruksi untuk menirukan, kemudian dia melakukan dan dikasih feedback seperti itu. Kemudian ada token ekonomi juga, token yang dia dikasih stiker emoticon gitu. Kemudian juga dengan psikoedukasi keluarga, karena kalau pada kasus ini sih keluarganya kayak pengen berubah semua, padahal kan kalau mau perubahan itu harus pelan-pelan dan satu persatu kayak gitu. Nggak bisa kemudian treatmentnya ini fokusnya pada kemampuan sosialisasi anak, kemudian tiba-tiba orang tuanya pengen dia juga rajin belajar, dia anaknya juga rajin beres-beres rumah, anaknya juga pinter kayak gitu ya. Jadi ini juga perlu dikomunikasikan dengan keluarga gitu. Dan selain itu juga hal-hal lain yang memang kemudian membuat anaknya ini mendapatkan kayak hal, kalau di sini lebih ke punishment kayak gitu ya, ketika dia tidak kemudian bisa menunjukkan apa yang diharapkan sama keluarganya. Jadi sering mendapatkan label tertentu, misalnya dikatain bodoh dan lain sebagainya gitu. Kemudian tujuan intervensinya adalah membentuk perilaku klien dalam bersosialisasi dengan teman sebaya di sekolah. Pihak yang terlibat ada anak, keluarga, dan guru. Jadi kalau di sekolah kan bukan orang tuanya ya yang bisa mengawasi, tapi gurunya. Jadi yang bisa memberikan tokennya di sini adalah guru nantinya. Itu rancangan intervensinya seperti ini di sini, menentukan target perilaku, mengukur baseline-nya. Jadi selama seminggu minta tolong sama gurunya untuk dilihat anaknya ini bagaimana saat istirahat, apakah dia ngobrol sama temennya apa enggak di dalam kelas, misalnya nyapa temennya atau enggak kayak gitu. Nah di sini juga apa dilakukan terhadap ibu, terhadap guru, dan observasi langsung, tapi nggak selama seminggu. Kalau observasi langsungnya hanya ada sampling waktunya kayak gitu. Nah di sini kemudian menentukan fokus intervensinya. Kemudian selanjutnya pada sesi kedua adalah penentuan baseline-nya. Jadi selama seminggu diawasi apakah memang tidak ada sama sekali gitu. Ternyata di sini tidak ada sama sekali. Kemudian disampaikan kepada gurunya apa yang perlu dilakukan gitu. Di sini pelatihan pada agen-agennya adalah guru. Di sini ibunya juga dikasih tahu, nah supaya bisa berkomunikasi dengan gurunya gitu. Kemudian juga dilakukan pelatihan komunikasi pada kliennya. Jadi diajarin tadi, dikasih contoh untuk melakukan komunikasi dengan orang lain seperti apa. Nah di sini dibuat bertahap, dari yang tersenyum, menyapa temannya, dan mengajak temannya bermain gitu. Jadi ada beberapa hal yang kemudian dilatihkan pada kliennya. Nah, ini intervensi tekan 1 membuat kontrak dengan klien dan ibu. Jadi kliennya ini di sini diajak untuk menentukan, dikasih tahu ya kalau di sini saya akan melakukan apa kayak gitu ya. Dan nanti tugasnya klien apa, kalau dia melakukan misalnya menyapa teman, dia akan dapat token dan akhirnya nanti bisa ditukar dengan hadiah. Nah, di sini backup reinforcer-nya
hal-hal yang bisa ditukar itu disepakati barang yang disukai sama kliennya apa kayak gitu. Kalau di individu kan mungkin ditanyai, tapi kalau di komunitas akan berbeda kayak gitu. Mungkin metodenya berbeda untuk menentukan apa backup reinforcers-nya. Kemudian di sesi ini juga ada pelatihan komunikasi, role play menyapa teman. Jadi diajak nih kliennya ini pura-puranya saya menjadi temannya. Kemudian pertama saya memberikan contoh dulu gimana menyapa teman, kemudian gantian dia yang menyapa saya kayak gitu dan dikasih feedback gitu, diulang lagi sampai terdengar luwes kayak gitu ya, biasa kayak gitu. Karena kalau nggak pernah itu jadinya ya susah gitu. Kemudian di sini juga disepakati bahwa intervensinya udah dimulai dan nanti akan mulai hari esoknya itu sudah ada token yang akan diberikan pada klien ketika dia melakukan hal-hal yang disepakati. Nah, kemudian pada pekan 2 itu tinggal dievaluasi saja gitu. Apakah sudah dilakukan gitu, berapa poin yang didapat dan bisa ditukar dengan apa gitu. Nah, di sini dilatih lagi untuk lebih karena ternyata menurut gurunya masih kurang pada mengajak bermain temannya kayak gitu ya, cuman datang saya hey aja kemudian dia udah diem kayak gitu. Nah, ini kemudian dikasih keterampilan lagi untuk mengajak bermain teman kayak gitu ya. Itu. Nah, selanjutnya seperti itu evaluasi setiap pekan sudah dicapai sama kliennya. Itu kemudian memberikan penguatan verbal, wah ini hebat ya, udah bisa main sama teman sekarang, seneng ya main sama temannya dan lain sebagainya yang untuk memperkuat kliennya. Nah, ini juga seperti itu dilanjutkan pada pekan-pekan selanjutnya. Nah, setelah 4 pekan di sini diakhiri token ekonominya itu, dan penguat yang diberikan itu sudah tidak, kalau ini kan langsung dikasih penguat-penguat kayak gitu ya. Nah, ini enggak lagi. Jadi harapannya dia sudah nyaman dengan teman-temannya sehingga bukan lagi karena ada penguat dari luar. Jadi penguatnya lebih ke harapannya penguat yang otomatis yang memang alami kayak gitu ya, bukan yang diberikan oleh orang lain gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kan yang memberikan penguat kan memang dari yang memberikan intervensi. Nah, selanjutnya itu diharapkan udah bisa jalan sendiri karena dia merasa nyaman, merasa senang ketika bermain dengan temannya, dan itu adalah penguat yang alami ketika dia bersosialisasi dengan temannya. Kayak gitu, mungkin seperti itu saja sih contohnya. Ada yang ingin bertanya mungkin? Kalau belum ada, kita lanjut aja, Bu Ros. Kalau Karena tidak agak ada, waktunya ya. ya, kalau tidak ada langsung saja kalian apakah sudah mendownload tadi? Tadi belum, sebagian ada yang belum bisa downloadnya, Bu Ros, tolong dibagi lagi. Oke. Saya akan mengirimkan lagi. Baik, kegiatan kita melanjutkan dari kemarin ya Bu Ajeng ya. Bu Ajeng ini Ya, hostnya ya Bu ya. iya, Bu Ros juga Jadi ya. nanti host juga apa saya Bu? Iya. Saya nggak bisa buat breakout room Bu. Baik, nanti kita akan memberikan 24 breakout room lagi ya Bu Ajeng ya. Silahkan nanti, sekarang udah jadi host. Jadi nanti
teman-teman akan tergabung di breakout room sesuai dengan ruangannya kemarin atau lupa? Di sini yang pertama itu kelas apa kemarin ya? Hipokrates. Hipo 1 ya, room 1 Hipo 1. Kemudian room 2 itu Hipo 2. Yang kelas selanjutnya setelah Hipo? Hipnosina. Oke. Selanjutnya MISA apa ya? Yang kelas ketiga itu apa? MISA bukan? Iya, Bu, MISA. Ya. Oke, selanjutnya. Apa kelas selanjutnya ya? Skinners, Bu. Oke. Oke, setelah Skinner apa ya? Winslow, Bu. So, masih disimpan ya yang hasil kerjaannya kemarin ya. Jadi akan melanjutkan dari yang kemarin. Terakhir ini Nightingale ya. Baik, silahkan kalian bisa masuk ke room yang sudah tersedia ya. Kalian bisa milih sendiri roomnya. Itu jadi lanjutkan yang kemarin. Untuk lembar kerjanya di chat ya, silahkan bisa di-download, silahkan berdiskusi. Untuk teknisnya nanti silahkan
beri tanda untuk yang hadir, keterangan untuk yang hadir pada kesempatan kali ini dan yang tidak, itu supaya nanti bisa lebih kelihatan. Apakah ada yang bertanya? Maaf Bu, sebelumnya di chat belum ada Bu lembar kerjanya dari tadi. Sudah. Tapi di saya belum ada Bu. Yang lain sudah melihat belum? Saya belum, Bu. Sebagian ada, sebagian enggak Bu. Baik. Mungkin yang ini ya, tadi mungkin yang join-nya terkeluar atau seperti apa ya. Saya share lagi ya. Apakah sudah bisa dilihat dan di-download? Masih belum ada Bu. Bisa minta sama temennya mungkin? Baik Bu. Baik Bu. Kelompoknya siapa? Biar kita nggak ini ya, koordinasinya biar agak cepet dikit itu. Bu Ros, kita batasi waktu sampai jam berapa, Bu Ros? 15 lebih 19 sekarang Bu aja. Mungkin jam 14.20 kali ya, sejam kali ya Bu ya. Oke, Kok 14? 16.20. 16.20 jadi kita nanti bisa ada yang balik lagi ke main room ya. Oke. Kemudian nanti kita tutup gitu ya Bu. Oke, baik. Baik, teman-teman silakan masuk ke dalam breakout room-nya, kelompoknya masing-masing. Jadi setiap kelas ada 4 pembagian kelas kan, dan silakan aja kalian pilih kalian di kelas 1, 2, atau 3, 4 gitu ya. Pada masing-masing kelas itu, kelompoknya. Silakan pemilihan metodenya untuk intervensi nanti bisa menyesuaikan ya dengan hasil asesmennya kan macam-macam kemarin gitu. Jadi yang lebih efektif kira-kira seperti apa? Ibu izin bertanya Bu. Kan? Itu Bu, kan itu tulisannya cuma metode intervensi, berarti cuma metodenya aja ya Bu, bukan kayak yang terakhir tadi. Iya Bu. Dan karena ini komunitas kan kalian nggak pakai sesi-sesi ya Jihan ya. Jelasin aja apa yang akan dilakukan gitu. Rancangan ya. Karena kalau yang saya paparkan tadi karena individual, jadi itu tuh pakai sesi-sesi. Nah, kalau misalnya di komunitas ini kan mungkin nggak pakai sesi ya, tapi siapa yang harus ditemui, apa yang harus dilakukan, kayak gitu-gitu. Apakah perlu sosialisasi, dan lain sebagainya. Baik Bu, terima kasih Bu. Menghubungi pihak terkait, kayak gitu kan.
Coba share screen. Apa? Boleh tolong share screen dulu, guys? Iya, bentar. Oke. Yang ini yang kemarin kan? Bener. Yang sudah dipasang grafik kan? Iya, betul. Iya, betul. Coba share, scroll. Oke. Nah, PPT yang baru mana, Es? Ntar aku download. Bentar. Oke, bentar ya. BTW teman-teman jangan lupa absen. Di learning. Oke, berarti sama ya. Berarti kan siapa sasaran modifikasi perilaku ini kan seluruh masyarakat desa X ya. Betul. Karena masyarakat desa X kan yang bermasalah nih kan. Yoi. Metode modifikasi perilaku. Bentar ya, kita buka hasil kemarin. Nih, kalau kita kan membuat media edukasi mengenai pembuangan sampah yang ditujukan kepada masyarakat seperti mini seminar, poster edukasi, reward jika masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Kalau kemarin ya, berarti apa namanya? Salah pijat. Berarti metode modifikasinya ini lebih ke psikoedukasi ya kan? Benar kan ya? Bener, Ceh. Ntar aku tulis ya. Psikoedukasi yang dimana nanti itu ada mini seminar kayak kita ngasih apa sih namanya, ngasih pengarahan kayak gitu sama masyarakat desa X. Terus nyebarin poster edukasi. Kalau ini aku nulis yang kemarin ya, nulis yang di saran hasil kita kemarin. Sama pemberian tugas. Pemberian apa ya? Pemberian tugas apa? Pemberian tugas gimana, Ceh? Maksudnya nanti mereka itu kan nanti mereka buat kayak misalnya seminggu mereka udah buang sampah pada tempatnya. Kan dicap-cap misalnya kan. Nah, nanti dari cap itu dibuat ini loh, dibuat apa? Reward kayak gitu, kayak kota Prabu Muli kemarin itu. Nah, apalah kata-katanya? Kayak prakteknya gitu ya. Apa ya bahasanya? Kalau yang Prabu Muli kemarin apa? Nggak ada kata-katanya sih kemarin. Ih, kayak bank sampah gitu nggak sih? Iya, kayak token. Betul. Pembuatan bank sampah aja. Bank sampah. Sampahnya pesaknya.
Karena di buatan sampah ini tiap kayak itu dijelasi. Di ini nomor 6 kan alasan pemilihan kan. Jadi kita jelasin aja pembuatan bank sampah itu maksudnya gimana. Kalau kayak kemarin kan mereka nggak ada TPA. Nah, kalau minta usulan untuk buat TPA itu jatuhnya intervensi juga nggak sih? Enggak deh. Dari pemerintah ya. Soalnya kita kan, nah mungkin Iya, ini kan perilaku ya, ngerti. nanti di mini seminar itu kita disinggung-singgung. Itu yang anggota kok mau ditulis yang ada di Zoom aja atau semuanya ya? Yang ada di Zoom dulu aja. Oke. Berarti kita tulis nama kita di kolom chat aja ya, nama lengkap. Oke. Kalau yang dari jurnal Unpad ini juga mereka ada sih. Tapi lebih ke intervensinya itu cara pengelolaan sampahnya. Sama aja sih kayak bank sampah itu, gimana cara kita mengelolanya. Sama juga sih kok edukasi sih. Kak, berarti yang kita pilih cuma yang intervensinya aja, Kak? Atau pakai edukasinya juga? Ini, bentar ya. Mana lembar ini? Tadi kakak lihat dulu lembarnya. Metode modifikasi. Oh iya, metodenya itu. Mungkin kalau misalnya indikator keberhasilan minggu pertama kenaikan 3% gitu loh. Soalnya gimana menurut kalian?
mungkin kan ini indikator kan, jadi kita yang membuat ya Kak. Jadi menurutku ditarget aja tiap minggu, misalnya minggu pertama itu 50% warganya sudah memiliki perilaku membuang sampah pada tempatnya. Ntar mungkin minggu kedua itu 60% atau 55%. Nah nanti minggu selanjutnya semakin naik gitu. Yang tadi disebutin kali naik-naik secara berkala. Dari 50% atau masih kegedean 50% tuh? Kalau dibuat dari 20%, Kak, jadi 20%, 40%. Jadi terus bertahap itu, Kak. Boleh. Dari 20% aja ya. Soalnya 50% kayaknya gede banget nggak sih buat satu desa itu? Buat minggu pertamanya. Sampai minggu berapa sih? Kalau dari contoh, Kak, dari PPT tadi, sampai pekan kelima. Oke. Novia kayaknya minggu strip 1 aja deh, biar singkat. Strip 1 aja, terus ke bawahnya strip 2, strip 3 kayak gitu. Tiganya ada 2 kali itu, Nov. Boleh. Yang baru tadi. Aduh. Jadi metodenya ini kita nak pakai apa? Menurut aku sih psikoedukasi bisa. Terus apa kata Feli tadi? Reinforcement. Penguatan juga bisa. Tulis biar dulu dah. 2 ekor. Psikoedukasi dan reinforcement ya? Iya. Punishment. Kalau pakai punishment, cak mana menurut kawan-kawan yang lain? Setuju. Soalnya kalau untuk dipakai di komunitas ya tuh, kalau kita nak ngukum sikok-sikok orang yang buang sampah, kayaknya iya. Udah ada undang-undangnya. Aku tadi ada ngintip di kelompok sebelah, ada mereka pakai bank sampah.
Ya, yang paling cocok habit, Kak. Kan mengurangi. Iya sih, kalau di situ kan. Ini tadi ada berapa sih, Kak, habit, token, terus? Kalau yang di PPT yang tadi dikasih juga ditambahin ini kan apa? Psikoedukasi keluarga juga ada. Ya udah, Kak, berarti psiko aja sama habit. Boleh. Iya boleh juga. Kalau psikoedukasi mungkin lebih ke menerangkan. Psikoedukasi itu kan Apa role play? Kalau role play kayaknya susah untuk dimasak. Iya. Keramaian. Kasih nggak, Kak? Kenapa? Kasih nggak habit jadinya? Kasih aja. Nanti alasannya kan karena habit. Habit apa tadi ya, Kak? Habit apa tadi? Bentar. Habit reversal prosedur. Indikator keberhasilan. Masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Kan berhasil tuh. Iya. Tapi nggak tahu itu maksudnya apa ini Kak. Ada nggak, Kak, di PPT yang tadi ya? Coba dulu. Kalau tadi ada nggak? Coba lihat. Oh, indikator perilaku tuh maksudnya kalau misalnya dia sudah mencapai ini berarti dibilang kalau udah berhasil misalnya. Kayak gitu nggak sih? Gimana sih? Belum paham. Itu maksudnya kayak misalnya kita tuh pengen apa perilaku apa yang dicapai gitu. Kan? Berarti indikatornya masyarakat buang sampah pada tempatnya. Tapi kok kita terlalu simpel. Nggak ada di sini, Kak. Nggak ada kan? Di PPT yang tadi nggak ada juga. Yang oranye tadi ya, Kak? Coba lihat. Iya, nggak ada, udah dicek. Tapi kita nggak suruh bikin ini, Kak, rancangan intervensi ini nggak? Nggak ada. Bikin deh kayaknya. Emang hari ini kan suruh bikin intervensi. Tapi tadi bilang katanya nggak ada suggestion. Apa? Tadi bilang, soalnya kan kita kan kelompok, jadi nggak ada sesi-sesi kayak gitu katanya. Ini kan karena contohnya individu. Kelompok lain pada mau bikin rancangan. Ya, selain itu tujuannya mungkin satu dulu aja lah ya. Karena ini untuk udah mencakup semuanya kan. Iya. Berarti sasarannya itu masyarakat. Sasarannya seperti masyarakat
kemarin ada berapa desa atau satu kota aja kita masukin ya? Itu semua desa dalam Kemarin gimana tuh tuh? desanya nggak disebutin nggak sih? Cuman ada di gambar dibilang Sungai Desa Lubuk Raman. Kayak gitu cuman. Tapi itu kasus yang kemarin mana ya? Desa, apa ya? Komunitas desa X. Oke, di pinggir jalan desa-desa. Metode desa Lubuk Raman. Warga. Terus lanjut metode modifikasi perilaku. Desanya tadi desa Lubuk Raman kalau nggak salah. Satu desa aja ya. Soalnya kayaknya aku baca-baca lagi yang kemarin yang diwawancara ada dusun 6, dusun 7. Oh, beda. Kalau di sini sih bilang cuman komunitas desa X. Terus nggak dijelasin nama desanya, cuman Iya, kayak bener ya. di pinggir sungai gitu-gitu doang. Ya udah kalau gitu desa X aja lah ya masyarakat. Oh, boleh. Tapi kok di apa itu hasil asesmennya kok sekitar sungai, pinggir desa dan lahan kosong gitu, nggak ditulis gitu kan? Pinggir desa itu tempat mereka membuang sampahnya nggak sih? Iya. Ya udah pokoknya itulah. Ya. Terus metode modifikasi perilaku mau pakai apa kita? Psikoedukasi atau sosialisasi? Sosialisasi dulu aja kali ya. Kalau Alia sama Syafa gimana? Kayaknya lebih di bidangnya. Sanas, kalau misalnya pakai psikoedukasi bisa nggak, Nas? Oh, soalnya dia kan kayak sosialisasi ke masyarakatnya gitu kan. Berarti bisa ya pakai psikoedukasi. Iya. Ya. Psikoedukasi. Yang terlibat berarti seluruh masyarakat desa sama aparat desa setempat kayak RT, RW atau sebelum ya, itu enggak sih? Kepala desanya gitu ya.
terus indikator keberhasilan modifikasi perilaku. Ini rangkaian kegiatannya mau gimana aja kita buatnya? Kalau misalnya ini dibuat indikator kayak yang persen-persenan itu kan, Nas ya? Iya, kayaknya Nat. Kayak Mau ratain nggak rata kanan kiri? Oke, boleh, boleh. Ini di rata kanan kiri, bentar dirapiin. Boleh sih, Kak. Jadi kelihatan banyak. Gimana, Kak? Gimana, Kak? Ininya aja kan, isinya maksudnya. Iya.
Dan lahan kosong. Oke. Berarti ini kayak siapa sasaran modifikasi perilakunya gitu ya, Kak? Ya, Terus berarti ya. Terus ini kan kita kan pakai modifikasi itunya shaping kan. Terus langkah-langkahnya itu gini, kata yang pertama itu menentukan perilaku target, yang kedua tuh pastikan bahwa shaping merupakan prosedur yang tepat, mengidentifikasi permulaan perilaku, terus memilih langkah shaping, memilih penguat untuk digunakan pada prosedur shaping, penguat diferensial untuk setiap perilaku yang mendekati, terus berpindah pada langkah selanjutnya dengan pertimbangan yang tepat. Nah, ini aku masih tanya lebih lanjut sama Kak Julianya, ini gimana gitu ya, Kak? Soalnya kan kita kata-katanya boleh di copy di Word-nya nggak? Bentar, Kak. Kayaknya itu gini. Kan kita soalnya metodenya shaping gitu, Kak. Terus, berarti kita kerjain dulu yang ini ya, Kak? Aku copy di sini aja lagi. Boleh. Nah, itu langkah-langkahnya yang dari Kak Julietnya gitu. Terus aku masih tanya lagi. Yang bagian mana yang bingung? Ini kata kakaknya tuh dibikin dalam bentuk tabel, tapi ini nanti. Oke. Buat kakak yang lain gimana, Kak? Atau ini aku kalau ke grup kelas aja ya, Kak? Biar nanti kita ada yang kerjaan ini. Oh, berarti langkah-langkah ini dibikin kayak tabel lagi, Kak, di bawah sini. Tabel langkah-langkah atau di tabel itu kita jabarin lagi tiap langkahnya. Di tabel itu kita ngerjainnya gitu, Kak. Oke. Katanya, kan kayak yang slide PPT tadi kan itu. Apakah ada kan contohnya di slide PPT yang bagian intervensinya gitu, Kak? Wait, ini ya alasan memilih metode shaping karena dapat membentuk perilaku baru atau yang belum perilaku baru harus dilakukan sulit tetap mungkin untuk memunculkan dari yang lain masa semua jadi besok karena oke. Jadi ini aku apa saja lah ya, Kak? Yang itu. Nah, oke. Kok kelanjutan? Nah, boleh tuh itu yang dikirim si Sylvie di chat Zoom buat jadi alasan tujuan situ tambahin. Alasan milih metode shaping karena oke, Kak. Ini berarti yang nomor itu ya, Kak? Yap. Teman-teman boleh tanya nggak yang maksudnya indikator keberhasilan itu tadi sempat dijelasin nggak gimana? Ini masih bingung aku, Kak, tadi. Soalnya agak samar-samar. Tapi tadi sempat dijelasin. Lagi, Kak. Bentar, Kak. Oke. Tapi aku masih bingung. Ya. Kalau buat indikator keberhasilan ya, kalau menurut aku bergantung sama RACS kemarin. Iya. Nah, sama itunya frekuensinya itu kan boleh turun apa enggak. Nah, dilihat dari situ. Kak, berarti kayak sama yang formulasi kasus itu isinya ini, Kak, yang target respon bersosialisasi dengan taman ini, Kak. Bentar, aku. Oh, di tempat itu nggak ada itunya ya, Kak? Bentar, aku kirim ke kelompok. Ini kalau yang coba dikirim di chat. Bentar, itu udah aku udah aku kirim di grup kelas lagi. Grup kelompok. Itu, Kak. Itu kayak gitu nggak? Wait. Beda. Nah, benar. Formulasi khusus itu buat aspek penilaian sama hampir. Berarti ini indikator keberhasilannya? Oh iya, bisa pakai itu. Indikator keberhasilannya bisa pakai itu. Berarti gimana ini, Kak?
Nah, yang pertama tuh warga sudah melakukan. Apa belum Pertama, gitu? enggak, ini kita yang paling ekspektasi dulu, paling atas target respon. Jadi ini gimana kita nganunya? Gini, kan Misalnya, kita bikin 4 poin deh. not Kak, pakai yang terus apa acak-acakan itu Kak? Yang apa sih? Tulisan-tulisan yang anot. Nah, itu gimana Kakak coret dari sana aja. Oke. Jadi nanti Pertama itu sudah. Yang Kalau pertama. kamu ngetik, aku nggak bisa ngetik. Oke. Oh, ini nggak bisa ya Kakak ngerjain itu, aku ngerjain yang tabel. Kalau kamu sambil ngetik bisa, tapi kalau mouse-nya kamu gerakin kemana, nah itu nggak bisa. Oke. Berarti aku kayak ke lembar baru dulu aja bikin tabelnya ya, Kak. Ya. Tetap nggak bisa. Jadi kamu gini, aku diktein ya. Warga yang mulainya itu dihapus, warga sudah mulainya dihapus. Terus? Bentar. Ini kembali deh. Ini dijadiin poin 2, nggak apa-apa. Ini jadiin poin 2. Ini kayaknya udah Kak Juliet ya? Iya, Kak? Nah, udah kakaknya. Ini Kak, kalau dari Kak Juliet itu gini. Bentar ya, Kak. Kan itu kalau sesuai sama yang itu ya, Kak. Gini kata Kakak. Gini, Kak. Bentar, Kak. Aku bikin di bawahnya lagi ya. Ini. Terus ini gini. Terus ini gini nggak, Kak? Kan kata kalau kita sesuai sama PPT tadi. Nah, yang formulasi kasus itu nanti buat kayak tinjauan kita seberapa berhasil sih dari target antecedent consequence buat kita nerapin rancangannya itu dilihat dari situ. Jadi kita analisis dari situ, dari perilaku yang ingin diubahnya. Paham nggak? Bingung. Aku masih bingung. Jadi gimana, Kak? Itu ditulis dulu yang strength belum aku tulis. Oke. Strength itu di bagian di yang terakhir yang strength. Strength kekuatan STRANGTH. Kebalik TH-nya. Hah? TH-nya kebalik. Bener kok itu. Bener gak sih, Kak? Strength HT kan? Nah. TH. Ya, TH. Oh. Nah, lanjut. Itu kan ada durasi, intensity, sama frekuensi kan. Nah, itu dilihat dari kasus yang kemarin. Oke. Jadi, Kak, yo, aku mengetik. Frekuensi. Titik 2. Oh ya. Oh, berarti gini, Kak. Bentar. Dijadiin poin lagi. Bikin poin lagi aja. Ya. Kok nggak bisa? Ini susah. Ini nih formatnya tuh kayak ada tabel gitu loh. Kayak manual gitu. Aja ya, Kak. Frekuensi gitu. Terus frekuensi yang di sini gimana, Kak? Itunya. Sering membuang. Oke. Sering membuang sampah sembarangan. Ya. Terus Kak, yang B. Intensity. Intensitas.
Berapa kali itu? Berapa kali itu, Kak? Banyak. Berarti ngitung lagi dong. Sangat sering membuang sampah sembarangan. Gitu aja. Oh. Oh, nggak dijabarin gitu ya, Kak? Ini buat kata-kata aman dulu. Hitungnya nanti. Durasi. Durasi. Setiap hari. Setiap jam nggak sih, Kak, itu? Enggak. Iya, setiap jam. Bukan setiap hari, tapi setiap jam. Soalnya tuh ada terus per jamnya. Oke. Nah, terus bawahnya analisis keberhasilan. Di bawah strength ini, Kak? Iya. Kita menganalisis dari itu respon antecedent. Nah, itunya kira-kira kalau pakai metode ini berhasil apa enggak gitu loh. Kalau aku nangkepnya kayak gitu, enggak. Kalau teman-teman yang lain gimana? Bingung juga, Kak, ini, Kak. Terus keberhasilan. Oh, nanti berarti ini nanti kita rancang intervensi gini kan, Kak, tabelnya? Benar. Sama kayak yang di itu aja, sama kayak yang di PPT aja. Oke. Pertama itu jenisnya dulu sih. Jenis intervensinya. Itu perlu nggak? Apa tadi udah? Belum, Kak. Jadi gimana, Kak, analisis keberhasilan tadi? Maksudnya, Kak? Aduh, aku agak analisis keberhasilannya tuh berarti kalau lihat dari Kak Zule tadi yang kirim langkah-langkahnya itu buat apa? Yang buat apa, Kak? Itu nanti kerangka buat bikin rancangannya. Oke. Itu rancangan gimana, Kak? Bentar ya, aku lagi ketikin di notesku. Oke, Kak. Kak. Ayo Kakak yang lain gimana, Kak? Ada yang itu, Kak? Apa namanya? Saran lagi buat analisis keberhasilan. Sambil nunggu analisis yang keberhasilan, yang tabel dulu deh. Oke. Bentar, Kak. Dengan ini ada yang tipe. Bentar, Kak. Aku baca dulu yang ini. Ini tipenya apa? Frekuensi perilaku hanya dengan memenuhi ya, Kak? Iya. Memenuhi sampai terjadi. Menunggu. Menunggu. Oh. Sampai terjadi dan kemudian baru menguatkannya. Oke. Menunggu, Mbak. Maaf, typo. Oke. Nggak apa, Kak. Ini kok kursorku nggak pindah? Oh, bentar. Kenapa nggak bisa ngetik, Kak? Nah, tujuannya tuh Kakak bisa lihat menentukan target perilaku mau berdasarkan. Ini isinya disamain aja nggak, Kak? Sama yang tujuannya itu dirancang di PPT itu? Atau dibedain? Tujuan sama. Oh, jadi yang kegiatannya aja ya, Kak, berarti yang berbeda gitu ya, Kak? Iya. Yeah. Oke, Kak. Oh iya, saya sih deh, bukan ini. Ini buat di Kak Juliet yang Kakak kirim ke chat aku itu buat di tabel kan, Kak?
Kak, bentar aku kirim yang Kak Juliet dulu ya. Yang ini biar kakak yang lain, kata Kak Juliet tuh patokannya tuh ini. Terus Kak Bintang, lihat chatku. Gimana? Lihat chatku. Oke. Berarti itu patokannya yang sama yang aku kirim di grup itu, Kak. Yang dari Kak Juliet, yang ada langkah-langkah itu, Kak. Kayaknya pakai itu dah sama. Berarti pakai yang itu. Iya. Bentar. Melakukan observasi dan pengamatan dari pelaku target melakukan. Oke, berarti melakukan wawancara pada masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan warga sekitar. Oh, berarti ini sesi 2-nya tuh sama setiap itu ya, Kak? Per poin yang pastikan bahwa setting merupakan prosedur yang itu ya, Kak? Apa gimana, Kak? Coba diketik dulu nggak apa-apa. Dimasukin dulu aja. Oke, Kak. Bentar, Kak. Jadi ini. Aduh, kakaknya udah habis baterai. Bentar, Kak. Kalau aku kopas dari yang ini, berarti per ini. Oh, jadi disesuaikan gitu ya, Kak? Sama yang apa? Langkah setting itu sendiri. Gimana, Kak? Kak Bintang udah nangkep belum? Udah nyampe belum? Aku belum nyampe sih, jujur aja sih, Kak. Belum nyampe aku. Kayak nyampe. Buat yang kegiatannya? Atau? Ini sama kayak langkah-langkah setting gitu. Aku masih belum nyampe. Bentar. Buat kegiatan, aku lagi searching sih buat contohnya yang setting. Iya kan. Kakak yang lain boleh ya, Kak? Nimbrung aja nggak? Iya, itu pasti iya. Ya gimana enggak? Iya, itu kalau poin coba pada studi. Ah? Poin 1 itu kan tujuannya menentukan perilaku targetan yang berubah ya. Tapi kalau di contoh rancangan modifikasi indikasi ibu
itu wawancaranya nggak terhadap warga doang gitu, terus kayak sama guru, sama klien juga gitu. Jadi mungkin bisa ditambah juga. Warga dan apa? Kemarin nama apa aja? BUMDes ya, dan perangkat desa kalau nggak salah ya. Oh, oke. Oh, gini aja ya. Kalau dari preferensi. Warga dan perangkat desa yang membuang sampah sembarangan gitu. Oh, ini berarti langkah-langkahnya disesuaikan aja, Kak. Pastikan bahwa Seppi merupakan produser yang tepat. Langkah yang tepat gitu ya, Kak. Berarti kita kayak PPT yang diberikan itu. Tinggal disamain aja terus diubah kata-katanya. Oke. Sama-sama 7 langkah. Nah, itu apa pemilihan diksi apa katanya itu kayaknya kurang tepat deh yang nomor 1 tadi. Perangkat desanya kan belum tentu buang sampah tuh, mungkin diperbaiki warga desa yang membuang sampah, enggak koma perangkat desa atau dan perangkat desa. Gimana melakukan wawancara pada warga? Ada warga yang membuang sampah sembarangan, kan disebut koma atau dan perangkat desa gitu. Oh, langsung kayak soalnya kan itu kan nggak terbukti kalau perangkat desanya juga itu buang sampah kan. Gini berarti kan melakukan wawancara pada warga yang membuang sampah sembarangan dan perangkat desa. Wawancara ke perangkat desa juga gitu kan ya? Dengan perangkat desa. Berarti yang atas ini udah, tinggal analisis keberhasilan tadi ya, Kak? Oke. Terus, Kak, di sini ada yang bisa jadi itu nggak? Buat cari gimana yang analisis keberhasilan gitu, Kak? Contoh-contohnya gitu, Kak. Berarti ini penonton baseline pelatihan pada agen. Membahas strategi perilaku yang akan mendorong serta perilaku yang sangat sepakan terakhir. Oh, berarti ini bisa menimbulkan perempuan. Oh, berarti ini bisa digabung gini ya, Kak? Misalnya itu nggak bisa nggak usah semua dijadi itu berarti. Jangan ini. Kakak yang lain boleh sambil lihat PPT ya kalau mau bantu bantu ngerjain ininya. Oke, baik teman-teman. Karena ini udah disuruh live, jadi mungkin aku mohon Kak Siti nanti diisi aja ya, diisi di situ. Yang terakhir itu untuk membuat masyarakat, alasannya untuk membuat masyarakat membuang sampah pada tempatnya aja, biar lebih simpel karena ini udah waktunya. Jadi nanti di-share, nanti mohon di-share screen saat nanti misalkan ada yang mau presentasi. Semoga beruntung ya teman-teman. Terima kasih banyak.
Baik, di sini udah pada join lagi ya sepertinya. Apakah sudah selesai diskusinya? Halo, apakah sudah selesai? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Silahkan sekarang kelompok mana yang mungkin mau memaparkan hasil diskusinya tadi? Kelompok kami, Bu. Oke, silahkan. Oke, saya izin share screen ya, Bu. Ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin saya nggak bisa on cam. Di sini kami dari Naik Tinggal kelompok 2. Jadi untuk analisis yang kami lakukan, tujuan modifikasi perilaku untuk mengubah perilaku masyarakat yang sering membuang sampah di sembarang tempat dengan sasaran modifikasi perilaku adalah masyarakat desa X. Untuk metode modifikasi perilaku yang kami gunakan ada 1, 2, 3, 4, 6, 7. Di mana yang pertama itu psikoedukasi oleh Dinas Lingkungan Hidup tentang bahaya membuang sampah sembarangan dan manfaat membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, psikoedukasi menggunakan poster yang ditampilkan di tempat masyarakat membuang sampah sembarangan, di tempat masyarakat sering berkumpul, dan di grup WhatsApp atau sosial media dusun atau desa yang berisikan akibat membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, pembuatan program yang bersifat guideline oleh Dinas Lingkungan Hidup atau pemerintah terkait mekanisme menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah sekaligus menciptakan lingkungan yang sehat berupa buku saku dan pelaksanaannya berkoordinasi dengan BUMDes dan perangkat dusun atau desa untuk melakukan pemantauan pelaksanaan dan evaluasi program. Kemudian penyediaan fasilitas tempat pembuangan sampah pada tempatnya yang cukup dan memadai oleh Dinas Lingkungan Hidup atau pemerintah dan dikelola oleh BUMDes. Dan penyediaan petugas khusus yang mengambil sampah yang dikoordinasikan oleh BUMDes. Pemberian positif punishment berupa denda, masyarakat yang membuang sampah sembarangan diberi denda sesuai dengan yang disepakati, dan pemberian reward atau apresiasi atau penghargaan kepada masyarakat apabila nantinya telah berhasil menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah. Untuk pihak yang terlibat dalam modifikasi perilaku adalah masyarakat, perangkat desa, Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah, dan BUMDes atau badan usaha milik desa. Untuk indikator keberhasilannya, yang pertama itu masyarakat mengetahui bahaya membuang sampah sembarangan dan manfaat membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, masyarakat tidak lagi membuang sampah di sembarang tempat. Tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai dan program untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat berhasil berjalan sesuai dengan guideline yang telah dibuat. Selanjutnya untuk alasannya, untuk psikoedukasi melalui sosialisasi dilakukan agar masyarakat mengetahui dampak membuang sampah bagi kesehatan diri sendiri, orang sekitar, dan lingkungan, dan apa saja yang menjadi manfaat apabila masyarakat membuang sampah pada tempatnya, yang bertujuan untuk membuka wawasan masyarakat atas manfaat-manfaat membuang sampah pada tempatnya. Masyarakat juga bisa bertanya tentang hal lain seputar sampah dengan Dinas Lingkungan Hidup secara langsung. Kemudian untuk psikoedukasi menggunakan poster, sebelumnya kan telah ada, tetapi tidak dituruti oleh masyarakat. Masyarakat masih membuang sampah sembarangan. Akan tetapi apabila terdapat info tambahan, misalnya tentang bahaya membuang sampah itu sendiri, dan juga poster itu ada di berbagai tempat, maka masyarakat bisa menjadi lebih aware dengan perilaku membuang sampah dan bisa saling mengingatkan satu sama lain. Kemudian pembuatan program yang bersih guideline ini, guideline itu diberikan kepada masyarakat sehingga bisa dijadikan sebuah panduan agar masyarakat mengerti apa saja yang harus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah sekaligus menciptakan lingkungan yang sehat. Sehingga masyarakat tempat sampah yang baik dan benar itu gimana, membuang sampah yang baik dan benar itu gimana. Dan juga untuk pelaksananya itu agar terlaksana dengan baik dan sesuai dengan guideline, maka dilakukan pemantauan oleh BUMDes dan perangkat desa atau dusun. Untuk penyediaan fasilitas tempat sampah itu agar masyarakat itu membuat masyarakat sadar untuk membuang sampah pada tempatnya, bukan lagi di sembarang tempat. Lalu penyediaan petugas khusus untuk memudahkan masyarakat dalam membuang sampah dan pemberian positif punishment berupa denda, karena pemberian denda itu akan membuat masyarakat merasa keberatan untuk mengeluarkan uang, sehingga masyarakat akan lebih memilih untuk membuang sampah pada tempatnya dan membuat perilaku membuang sampah sembarangan tidak lagi dilakukan oleh masyarakat. Untuk pemberian reward, apabila
apresiasi tersebut diberikan kepada masyarakat apabila telah melakukan kerja keras dan berhasil untuk mengatasi perilaku membuang sampah sembarangan, yang dimana apresiasi tersebut diberikan untuk meningkatkan semangat dan konsistensi dari masyarakat agar meskipun nanti lingkungannya sudah bersih, masyarakat tidak akan mengulangi lagi perilaku membuang sampah sembarangan itu sendiri. Baiklah Ibu, sekian dari kelompok kami, Bu. Baik, terima kasih kelompok Nightingale berapa ya tadi? Oke. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan atau memberikan tanggapan, saya persilahkan. Izin Bu menambahkan dari Hippocrates 2. Silahkan. Hanya sekedar menambahkan mungkin Bu ya. Kalau menurut saya indikator keberhasilan itu lebih ke arah yang dapat diukur Bu. Jadi kalau menurut saya lebih ke semisal dari jumlah, kan itu kan ada data rata-rata pembuang sampah pada satu titik itu dari jam 10 sampai jam 3 sore kalau tidak salah itu kan 10 orang sampai 12 orang Bu. Nah itu kayak misalkan berkurang gitu, misalkan dari 10, dari 12 mungkin menjadi 5 seperti itu, atau bahkan tidak ada sama sekali. Terus dari jumlah sampah yang dibuang juga bisa dilihat dari tempat-tempat atau objek-objek pembuangan sampah sembarangan tersebut. Mungkin jumlah sampah lebih berkurang dan juga bahkan tidak ada sama sekali seperti itu. Dan juga mungkin alat-alat atau alur pembuangan sampah yang sudah disiapkan agar tidak terjadi pembuangan sampah sembarangan itu juga lebih diberdayakan, atau angka penggunaannya pun lebih bisa dilihat gitu. Misalkan pekerja pembuang sampahnya lebih banyak mengangkut sampah-sampah masyarakat, lalu juga mungkin lebih ke arah pemberdayaan, hasil pemberdayaan masyarakat terhadap pengolahan sampah. Mungkin ada usaha-usaha yang dilakukan, mungkin jualan atau mungkin komunitas-komunitas dari daerah tersebut yang mengolah limbah sampah menjadi lebih bermanfaat, mungkin bisa pupuk atau mungkin komunitas lain-lainnya seperti itu Bu. Kalau menurut saya sih hal-hal yang bisa dilihat seperti itu Bu. Untuk indikator. Oke, baik, terkait indikator keberhasilan intervensi mungkin terkait juga dengan rancangan intervensinya ya. Jadi tergantung dengan rancangan apa yang dibuat, tapi memang kalau misalnya kita buat indikator itu harus yang bisa terukur gitu. Jadi memang nanti bisa dilihat ada atau tidak kayak gitu ya. Yang pertama ada atau tidak. Yang kedua bisa diukur kalau ada misalnya apakah bertambah, berapa bertambahnya yang mau ditetapkan, yang ditargetkan seberapa penambahannya, atau kalau ada pengurangan seperti apa gitu. Jadi akan mempermudah nanti untuk evaluasinya. Terima kasih kelompok HIPO tadi. Ada lagi yang mau menanggapi ataupun memberikan masukan? Kami persilahkan. Jadi kalau terkait dengan pengadaan sarana kayak gitu ya, yang untuk mempermudah masyarakat itu memang tujuannya untuk memperkuat perilaku itu. Jadi itu lebih ke situasinya yang diubah. Jadi dengan adanya situasi tersebut, antecedennya ya diubah situasinya yang tadi mungkin tadinya lebih sedikit nih tempat pembuangan sampahnya, jadinya masyarakat juga kesulitan untuk kayak kalau mau buang sampah di tempatnya itu ribet kayak gitu. Nah, dibuat nggak ribet dan lain sebagainya. Ada lagi yang mau menanggapi? Baik. Kalau misalnya tidak ada, kita lanjutkan ke kelompok selanjutnya saja ya, Ibu Ajeng. Terima kasih pada tadi dua kelompok. Yang tadi yang satu sudah memaparkan dan satu yang sudah menanggapi. Silakan kelompok yang lain bisa memaparkan juga apa yang sudah didiskusikan dalam kelompok tadi. Kelompok Imnusina 3 boleh Kak? Silakan. Untuk teman-teman Ibnu Sina 3 boleh.
Atun boleh di-share screen? Ya, mohon maaf sebelumnya. Tunggu sebentar, teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ibnu Sina 3 hari ini saya sebagai salah satu anggota akan memaparkan hasil diskusi kami. Baik, kita mulai dari yang pertama. Tujuan modifikasi perilaku untuk mengurangi perilaku membuang sampah di lahan kosong, sungai, dan pinggir desa warga desa X. Sasarannya ialah warga desa X, karena kan dari hasil asesmen kemarin warga desa X yang membuang sampah di tempat yang telah disebutkan. Kemudian untuk metode modifikasi perilaku kami juga sama dengan kelompok sebelumnya, kami juga akan melakukan psikoedukasi di mana akan terdapat psikoedukasi mengenai bahaya dan dampak negatif dari pembuangan sampah sembarangan. Kemudian juga ada pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai TPA yang telah disediakan oleh Desa X. Karena berdasarkan hasil asesmen kemarin, sebenarnya TPA itu sudah ada menurut klaim dari kepala desa. Namun, itu karena terdapat hasil wawancara di mana warga desa berpikir bahwa tidak ada tempat desa X, menurut kami berarti pengetahuan mereka terhadap tempat TPA tersebut kurang, sehingga ini akan dimasukkan ke dalam materi psikoedukasi. Kemudian untuk reinforcement, kami berencana bila memang ada intervensi ialah untuk bekerjasama dengan BUMDes membuat bank sampah di desa X. Sistem bank sampah yang dimaksud di sini ialah akan terdapat bank sampah di desa tersebut di mana warga mengumpulkan sampah yang masih memiliki nilai jual, lalu menukarnya dengan uang sesuai dari harga dan jenis sampah yang dikumpulkan. Sistem bank sampah ini telah ada di Palembang, telah ada di Prabu-Muli, dan sedikit banyak sistemnya itu kayak transaksi jual beli, di mana sampah bisa diberikan kepada bank sampah, kemudian warga yang mengumpulkan bank sampah tersebut akan mendapatkan uang sebagai hasil penjualan sampah mereka. Ini menurut kami merupakan reinforcement dikarenakan sebelumnya tidak ada insentif apapun dari warga yang didapatkan oleh warga ketika mereka membuang sampah, tapi dengan adanya uang, itu bisa menjadikan insentif mereka untuk membuang sampah. Kami juga ingin menambahkan adanya tambahan reinforcement di mana secara berkala akan terdapat pengundian hadiah untuk nama-nama yang ada di pendataan bank sampah. Semisal pada beberapa bulan tertentu, atau beberapa minggu tertentu akan ada pendataan pengundian dari nama-nama yang ada di data bank sampah. Ini kami lakukan agar orang-orang lebih termotivasi untuk memasukkan nama mereka, yang berarti mereka juga harus membuang sampah di bank sampah tersebut, agar mereka mendapatkan kesempatan yang lebih banyak ketika mereka melakukan memberikan sampah mereka di bank sampah. Untuk pihak yang terlibat ialah warga desa X, kepala desa X, dan badan usaha milik desa. Untuk indikator pertama, berkurangnya frekuensi membuang sampah sembarangan warga desa X dilihat dari penurunan grafik baseline. Maksudnya itu kemarin kita sudah membuat grafik. Di sini indikator keberhasilan dilihat dari misalnya ada penurunan dari grafik yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian yang kedua, bertambahnya pengetahuan masyarakat sekitar tentang bahaya membuang sampah sembarangan yang bisa diukur dari misalnya survei atau dari angket. Alasan pemilihan rancangan modifikasi perilaku yang telah kami sebutkan tadi, yang pertama, psikoedukasi dipilih karena salah satu anteseden dari perilaku membuang sampah sembarangan yang kami analisis kemarin
ialah kurangnya pengetahuan warga mengenai dampak membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua, reinforcement dipilih sebagai motivasi dan juga terdapat contoh yang berhasil melakukan intervensi ini untuk perilaku membuang sampah sembarangan. Seperti contoh Kota Prabu Muli yang telah dijelaskan oleh Pak Wali Kota kemarin. Baik, sekian dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan bila ada tanggapan, dipersilahkan. Terima kasih. Baik, apakah ada tanggapan? Ya, gimana dari kelompok lainnya? Apakah ada tanggapan ke kelompok Ibnu Sina? Ada Bu, saya. Ya, silakan. Tadi kan, silakan. Ya baik. Tadi kan dari teman-teman Ibnu menjelaskan di situ ada psikoedukasinya itu memberikan edukasi nih. Terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai TPA nih. Nah, dalam dilihat dari pihak yang terlibat itu ada warga desa, kepala desa, dan badan usaha milik desa. Nah, untuk psikoedukasi ini siapa nih? Warga desanya yang memberikan edukasi atau kepala desanya yang memberikan edukasi? Karena di sini tidak dicantumkan pihak yang terlibat dalam psikoedukasi ini. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih banyak kepada Gevanio atas tanggapannya. Bila dilihat dari pihak yang terlibat, kemungkinan akan terdapat pihak dari badan usaha milik desa yang akan melakukan psikoedukasi. Tetapi masukannya itu juga kami terima. Seperti yang contoh sebelumnya, kelompok sebelumnya mungkin akan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup. Itu juga bisa. Terima kasih banyak atas feedback-nya. Gevanio. Terima kasih. Baik, maaf tadi saya ninggalin bentar. Terima kasih Bu Ajeng sudah melanjutkan. Terima kasih kepada kelompok tadi Ibnu Sina ya yang sudah memberikan tanggapan serta kelompok Winslow yang sudah memberikan tanggapan juga. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Kami persilahkan. Silahkan open mic kalau yang mau memberikan tanggapan. Baik, jika tidak ada, terima kasih. Mungkin kita bisa lanjutkan ya satu kelompok lagi. Kami persilahkan. Kelompok siapa yang mau presentasi? Baik, sambil kita nunggu ya satu kelompok lagi. Paparan-paparan yang kalian sampaikan tadi, kalian sudah bisa paham nih apa yang perlu dilakukan ketika ada masalah seperti itu. Namun nanti kalau dalam pelaksanaannya tentu kalian harus ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait ya. Jadi kalau bicara tentang komunitas ini nggak bisa jalan sendiri tiba-tiba misalnya bikin bank sampah sendiri, nggak bisa seperti itu. Tapi memang harus melibatkan pihak-pihak yang ada di masyarakat itu karena ini terkait dengan bisa sustain nggak sih intervensi yang dilakukan. Jadi harapannya kok intervensi di komunitas itu lebih bersifat pemberdayaan. Jadi setelah kita nggak di situ lagi,
apa yang sudah kita lakukan itu tetap bisa berkelanjutan seperti itu ya. Jadi nggak terhenti saat kita ada di situ saja. Jadi kalau bisa masyarakat setempatlah yang memang kemudian bisa melanjutkan secara terus-menerus gitu ya. Jadi kita cuman sebagai pemantik saja, kayak gitu. Setelah itu bisa jalan dari masyarakatnya sendiri. Baik, adakah yang mau menyampaikan rancangannya? Kelompok siapa? Mungkin kelompok Winslow 2, Bu. Oke, silahkan kelompok sebelum itu saya mau disclaimer dulu, saya apresiasi kepada Nightingale, mereka komplit sekali dan kami juga merasa banyak kekurangan. Jadi saya terima kasih kepada Nightingale sudah. Jadi yang kami tampilkan ini mungkin ada banyak kekurangan, tapi lengkapnya saya terima kasih kepada Nightingale karena mereka sudah lengkap sekali. Terima kasih, Bu. Jadi inilah hasil presentasi kami Winslow kelompok 2. Yang pertama, berdasarkan analisis yang sudah kami lakukan, kami mengacu pada kasus yang kemarin ya Bu ya. Jadi rancangan programnya itu yang pertama tujuan modifikasi perilaku itu membuat masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Nah untuk sasarannya itu masyarakat di desa X. Untuk metode modifikasi perilakunya itu kita menggunakan reinforcement atau penguat dengan melibatkan reward dan punishment. Nah, untuk rewardnya sendiri sebagai apresiasi kepada masyarakat apabila sudah tidak membuang sampah sembarangan. Lagi sebagai contoh, jika lingkungan bersih akan diberi kupon dan diundi. Yang kedua, jika mengumpulkan sampah akan ditimbang dan dikumpulkan lalu diberi hadiah berupa uang. Untuk punishment-nya sendiri bagi masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan akan diberikan denda. Nah, pihak yang terlibat di sini adalah Kepala Dusun 6, Kepala Badan Usaha Milik Desa, Kepala Desa 7, dan juga masyarakat di Desa X. Untuk indikatornya sendiri, masyarakat sudah tidak membuang sampah sembarangan dan setiap rumah memiliki sampah-sampah masing-masing, tempat sampah masing-masing. Nah, untuk alasan kita memilih ini agar masyarakat menambah rasa motivasi untuk tidak membuang sampah sembarangan. Jadi itulah hasil presentasi dari kelompok kami dan hasil diskusi kami. Kami merasa ini masih ada kekurangan yang banyak, jadi mohon maaf. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Ada reward dan punishment ya dari kelompok Winslow 2. Baik, silahkan untuk teman-teman yang lain. Mungkin ada yang mau menanggapi. Mungkin Ricky, Bu. Silahkan, Ricky. Ya, kalau menurut Ricky, mungkin tadi sudah disarankan, mungkin indikator tadi kita buat yang benar-benar bisa kita ukur ya mengenai tingkah lakunya, kayak frekuensi, kayak yang sudah dijelasin oleh kelompok sebelumnya tadi. Terus mungkin saran Ricky juga untuk pihak yang terlibat juga bisa dikaitkan juga dengan pihak profesional atau pemerintahan juga gitu kan, bukan cuma kepala dusun 6 atau kepala desa. Terus menurut Ricky kalau di punishment-nya mungkin kita spesifikin ya, mungkin denda atau apa, bukan cuma diberikan ke denda. Ya benar, maksudnya lebih dispesifikin lagi. Mungkin itu aja sih Bu, saran dari Ricky. Mungkin di indikatornya aja kita biar buat lebih terukur seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Ricky. Jadi perlu lebih terukur gitu ya, biar lebih mudah untuk nanti evaluasinya apakah berhasil atau tidak dari intervensi yang sudah dilakukan gitu. Dan di sini mungkin masyarakat sudah tidak membuang sampah sembarangan dan tiap rumah punya tempat sampah. Nah, ini mungkin perlu ditelusuri lagi nih di situ apakah memang di setiap rumah itu ada tempat sampah atau belum. Jangan-jangan sudah ada tempat sampah tapi pas buang sampah itu setelah dikumpul di tempat sampah tuh mau dibuang kemana kayak gitu. Kadang kan masalahnya seperti itu ya yang terjadi kayak di beberapa daerah kayak di pinggir-pinggir jalan ditumpuk-tumpuk di kebun orang kayak gitu yang terjadi di kasus ini gitu. Jangan-jangan ya udah ada tempat sampah di rumahnya tapi dia nggak membuang ke tempat pembuangan akhir yang benar kayak gitu. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau menanggapi mungkin?
1, 2, 3. Baik, belum ada lagi yang mau menanggapi. Saya apresiasi sekali, kami mengapresiasi ya, Bu Ajeng juga mengapresiasi kesungguh-sungguhan kalian dalam merancang, mengikuti kegiatan ini dari yang kemarin asesmen, kemudian yang sekarang, dan semoga bisa menjadi bekal untuk teman-teman mulai kayak misalnya nanti kalau misalnya kalian KKN sudah ya mungkin atau belum? Nah, itu bagaimana kita perlu memetakan dulu masalahnya seperti apa, kemudian nanti baru merumuskan kira-kira sebaiknya dikasih program seperti apa ya, kayak gitu. Kira-kira akar masalahnya itu di mana ya, sehingga nanti bisa menentukan program yang paling tepat sesuai dengan permasalahan dan konteks masalah yang ada di situ. Karena kadang ya masalahnya sama, tapi ternyata situasinya berbeda sehingga butuh intervensi yang berbeda juga kayak gitu. Mungkin seperti itu. Ibu Ajeng ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Bu Ros dan teman-teman. Terima kasih atas kerja kelompoknya tadi. Dari 4 ya, 3 apa 4 sih? 3 ya. Ya, 3 yang sudah melakukan paparan tadi, secara umum kami menangkap bahwa teman-teman udah cukup tahu konsep dasar apa yang harus dilakukan pada modifikasi perilaku itu sendiri, gitu ya. Kalaupun memang ada beberapa yang belum rinci terkait dengan indikator dan lain-lain, itu adalah proses belajar ya teman-teman ya. Cuma pada umumnya, saat kita melakukan asesmen di lapangan, itu juga akan sangat terkait dengan apa karakteristik dari desa atau kota itu sendiri gitu. Misal contohnya tadi ada yang melakukan memberikan rancangan tentang bank sampah atau apa gitu ya, nanti ditukar dengan uang. Itu pun memang bisa jadi bersumber dari referensi kondisi-kondisi sebelumnya pada tempat tersebut. Misal kalau teman-teman pernah dengar yang disampaikan oleh Pak Wali Kota, memang reinforcement-nya adalah seperti itu dan cukup berhasil. Jadi memang itu bisa dilakukan gitu ya. Nah, kalau nanti tadi kan Bu Ros bilang ini bisa bekal buat KKN atau PKL kalian ya gitu ya. Dan memang saat menentukan terkait dengan pihak yang terlibat di modifikasi perilaku ini juga kadang-kadang harus lebih jeli lagi kalian melihatnya, apakah memang harus kepala desanya gitu ya. Jangan-jangan sebenarnya yang memiliki otoritas di sana bukan itu, tapi misal adalah Pak Ustadznya gitu ya, Bu Ros ya, gitu ya. Artinya kalian pun silakan saja menetapkan seperti itu dengan kondisi memang sebelumnya sudah ada wawancara dan observasi. Jadi jangan dilupakan proses waktu kalian melakukan asesmen saat menentukan apa sih kayak itu yang pihak-pihak terlibat apa sih yang akan ditetapkan akan sangat berbeda satu daerah dengan daerah lainnya. Misalnya tempat lain juga bisa aja misal kayak di Kota Prabu Muleh yang ditetapkan sebagai pihak terkait yang bisa memberikan arahan atau role model di sana adalah wali kota misal gitu ya. Tapi di tempat lain bisa jadi yang lain gitu ya. Makanya akan sangat berubah. Nah, oleh karena itu beberapa rancangan yang teman-teman sampaikan tadi itu memang jadi kayak conditioning ya Bu Ros ya, jawabannya ada ya, jadi rancangannya pun akan sangat beragam-ragam gitu ya, terkait memang apa saja yang kalian jadikan dasar. Nah makanya tadi kan indikatornya memang harus ada keterukuran gitu ya, nah itu pun akan berbeda lagi gitu ya, jadi nggak ada bakunya tentang modifikasi perilaku ini, karena yang kita cermati adalah perilaku orang ya, namun dengan dasar seobjektif mungkin data yang kita ambil ialah dari wawancara, terus itu dari observasi kita, terus itu dari indikator-indikator yang kita tangkap saat asesmen, dan itu yang akan kemudian kita jadikan pemilihan rancangan pada perilaku yang ingin dimodifikasi. Seperti itu mungkin Bu Ros ya? Ya betul Bu Ajeng. Jadi nanti kalau misalnya kalian kerja pun mungkin juga ada nih yang terkait dengan kesehatan lingkungan dan sebagainya ya, psikologi juga. Nah itu kita harus cermat nih
di bidang apapun sih sebenarnya. Misalnya ada yang jadi dari hukum, misalnya jadi HRD kayak gitu, harus dicermati juga karakteristik orangnya di situ seperti apa. Kemudian siapa yang sebenarnya punya wewenang kayak gitu ya. Mungkin di satu tempat kepala desanya, tapi di tempat lain mungkin Pak Ustadznya atau pendetanya kayak gitu. Jadi itu juga bisa dijadikan bahan untuk kita bisa menentukan bagaimana metode yang paling tepat, strateginya yang paling tepat untuk bisa mengubah perilaku. Mungkin seperti itu saja ya Bu Ajeng ya. Ini sudah habis waktu kita. Sorry ada backsound buat saya. Ya, Bu Ros, untuk tugas ini apakah dikirim email juga? Ya betul, email saya yang kemarin masih. Nah, baik teman-teman. Nanti ya, semakin sore semakin banyak backsound kita di sini, tadi mobil apa gitu ya, harap dimaklumi. Dan terima kasih ya teman-teman atas kelasnya, luar biasa kalian dengan istilahnya cuma pertemuan materi 2 kali, terus kita sudah mulai praktikum dan kalian sudah cukup jeli gitu ya mencermati situasi di masyarakat, dan itu kami apresiasi sekali. Oleh karena itu, nanti silakan kirimkan hasil tugas kalian, dan untuk materi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu gitu ya. Selamat sore teman-teman, selamat istirahat ya. Applause buat kalian semua. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ajeng, terima kasih Bu Rosa. Ya, sama-sama. Oke, email saya masih sama ya, silakan. Kolom chat ya emailnya Bu Ros ya. Baik Bu, terima kasih Bu.